Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Santet Kupu-Kupu. Sebuah cerita mitos dari desa di Jawa Tengah. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hari itu matahari terbenam di ufuk barat, mewarnai langit dengan semburat oranye yang perlahan memudar. Citra seorang gadis kota berusia 27 tahun melangkah keluar dari bis reot yang membawanya ke sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Desa itu bernama Sukomulyo, dikelilingi sawah hijau yang membentang luas dan hutan lebat yang tampak menjulang kelam di kejauhan. Udara terasa sejuk, namun ada sesuatu di suasana desa yang membuat bulu kuduk Citra berdiri. Rumah-rumah bambu sendiri sederhana, atapnya dari daun kelapa yang sudah menguning. Suara jangkrik dan kodok mulai mengisi keheningan malam, seolah menyanyikan lagu alam yang asing bagi telinga Citra yang terbiasa dengan hiruk pikuk Jakarta. Citra menyeret koper kecilnya di jalan tanah berbatu menuju rumah nenek Samsia. Neneknya yang tinggal sendirian sejak kakeknya meninggal 5 tahun lalu. Ia datang atas desakan ibunya yang khawatir karena nenek akhir-akhir ini sering sakit dan jarang memberi kabar. Citra sebenarnya enggan. Desa ini terasa terlalu jauh dari kenyamanan kota, dan cerita-cerita ibunya tentang mitos desa, tentang makhluk gaib dan larangan keluar malam, membuatnya skeptis sekaligus sedikit gelisah. Saat tiba di depan rumah nenek, sebuah bangunan sederhana dengan dinding anyaman bambu dan pintu kayu yang sudah lapuk, Citra disambut aroma tanah basah dan bunga kamboja yang tumbuh liar di halaman. Nenek Samsia, seorang wanita tua dengan rambut putih tersisir rapi dan kain kebaya sederhana, berdiri di teras dengan senyum hangat. Namun ada sesuatu di matanya, kewaspadaan yang tidak bisa disembunyikan. "Citra, akhirnya kamu datang," ujar nenek dengan suara lembut namun sedikit bergetar. Ia memeluk Citra erat, seolah ingin memastikan cucunya benar-benar ada di hadapannya. Malam itu setelah makan malam sederhana dengan nasi jagung dan sayur lodeh, mereka duduk di ruang tamu yang hanya diterangi lampu minyak. Dinding kayu rumah itu berderit pelan setiap kali angin malam bertiup dan suara jangkrik terdengar semakin nyaring. Citra mencoba mengobrol ringan, bertanya tentang kesehatan nenek dan kehidupan di desa, namun percakapan segera beralih ke topik yang membuat Citra tidak nyaman. Nenek Samsia mulai bercerita tentang mitos desa dengan nada serius yang tidak biasa. "Dulu desa ini aman, Nak. Tapi sejak beberapa tahun terakhir ada yang berubah," kata nenek. Matanya menatap keluar jendela ke arah hutan yang gelap. "Nyai hutan, begitu warga menyebutnya. Sosok perempuan gaib yang tinggal di dalam hutan. Dia tidak suka diganggu, apalagi kalau ada yang melanggar larangan malam." Citra tersenyum kecil, menganggapnya cerita rakyat biasa, tapi nenek melanjutkan. "Ada juga desas-desus tentang santet yang menyerang desa-desa tetangga. Orang-orang mati dengan cara aneh, tubuh mereka membusuk dalam semalam dan matanya tidak bisa ditutup." Citra merasa dadanya sedikit sesak, tapi ia berusaha menepisnya. "Nek, itu cuma cerita kan, orang kota nggak percaya begituan," katanya sambil tertawa kecil. Namun tiba-tiba angin malam bertiup kencang, membawa suara desisan aneh dari arah hutan. Bukan suara angin biasa, melainkan seperti bisikan panjang yang terputus-putus, seolah ada yang memanggil dari kejauhan. Nenek Samsia langsung bangkit, menutup jendela dengan cepat. "Jangan dengarkan, Nak. Malam ini tidur saja, jangan buka pintu atau jendela, apapun yang kamu dengar." Citra mengangguk, meski hatinya mulai dipenuhi keraguan. Ia masuk ke kamar kecil yang disediakan nenek dengan ranjang kayu sederhana dan kasur kapuk yang berderit. Saat ia mencoba tidur, suara desisan itu kembali terdengar, kini lebih jelas, seperti seseorang berbisik di dekat telinganya. "Citra, Citra." Ia membuka mata,
Tapi tidak ada siapa-siapa, hanya kegelapan dan aroma tanah basah yang menyelinap dari celah-celah dinding. Ia menarik selimut hingga menutupi kepala, berusaha meyakinkan dari bawah itu hanya imajinasinya. Namun di sudut kamar ia mendengar suara langkah pelan, seperti kaki telanjang yang berjalan di lantai kayu. Langkah itu berhenti tepat di samping ranjangnya. Citra menahan nafas, tidak berani menoleh. Jantungnya berdegup kencang dan keringat dingin membasahi dahinya. Setelah beberapa saat, suara itu lenyap, digantikan keheningan yang mencekam. Ia tidak tahu berapa lama ia terjaga, tapi ketika fajar menyingsing, ia baru bisa memejamkan mata. Di hatinya, ia mulai merasa bahwa desa ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekedar cerita rakyat. Sinar matahari siang menyelinap melalui celah-celah anyaman bambu di teras rumah Nenek Samsia, menciptakan pola bayang-bayang yang menari di lantai kayu. Udara di desa Sukomulyo terasa hangat, diiringi suara burung perenjak yang berkicau di pohon mangga di halaman. Aroma tanaman hijau, kemangi dan pandan yang ditanam nenek di sudut kebun menyebar lembut, menciptakan suasana damai yang kontras dengan kegelisahan Citra malam sebelumnya. Ia duduk di kursi bambu di teras, asik men-scroll ponselnya, berusaha mencari sinyal yang tersendat-sendat. Di kota, ponsel adalah sahabatnya, tapi di sini ia merasa terputus dari dunia. Citra masih memikirkan kejadian semalam, suara desisan aneh dan langkah misterius di kamarnya. Ia mencoba menepisnya sebagai halusinasi karena kelelahan perjalanan, tapi perasaan tidak nyaman itu masih mengendap di dadanya. Ia melirik ke arah sawah yang terbentang di depan rumah, tempat beberapa petani dengan caping bambu bekerja di bawah terik matahari. Desa ini terlihat begitu biasa di siang hari, namun ada sesuatu di udara yang terasa salah, mungkin karena tatapan warga yang sesekali mencuri pandang ke arahnya, atau bisik-bisik pelan yang terdengar saat ia melewati warung kecil di ujung desa pagi tadi. Tiba-tiba, seekor kupu-kupu hitam pekat dengan sayap yang berkilau seperti tinta basah hinggap di tepi meja bambu di dekat Citra. Ia menatap serangga itu, sedikit terpesona oleh warnanya yang tidak biasa. Kupu-kupu itu tidak bergerak, hanya mengepakkan sayapnya perlahan, seolah mengamati Citra. Cantik, tapi kok serem, gumamnya mengambil ponsel untuk memotret. Namun sebelum ia sempat menekan tombol kamera, Nenek Samsia muncul dari halaman, menyapu dedaunan kering dengan sapu lidi. Wajah nenek tiba-tiba tegang saat melihat kupu-kupu itu. "Citra, cepat masuk. Siapkan teh di dapur," kata nenek dengan nada yang tidak bisa ditawar. Citra mengerutkan kening, bingung dengan reaksi nenek yang berlebihan. "Nek, cuma kupu-kupu. Apa sih?" tanyanya, tapi nenek tidak menjawab. Ia hanya menatap kupu-kupu itu dengan mata penuh kewaspadaan, seolah serangga kecil itu membawa ancaman besar. Dengan gerakan cepat, nenek mengayunkan sapu lidi, membuat kupu-kupu itu terbang menjauh, menghilang ke arah hutan. Di dalam dapur sambil menuang air panas ke cangkir teh, Citra tidak bisa menahan rasa penasarannya. "Nenek, kenapa tadi buru-buru suruh aku masuk? Kupu-kupu itu kenapa?" tanyanya saat mereka kembali ke teras. Nenek Samsia duduk di kursi, menyeruput teh dengan tangan sedikit gemetar. "Di desa ini, kupu-kupu hitam bukan sembarangan serangga," katanya pelan, matanya menatap ke arah hutan. "Itu pertanda kalau dia hinggap di rumah, artinya akan ada tamu yang datang membawa kabar penting. Bisa kabar baik atau buruk." Citra tersenyum kecil, mencoba mencairkan suasana. "Nek, zaman sekarang mana ada yang percaya begituan, mungkin cuma kebetulan." Tapi nenek tidak membalas senyumannya. "Jangan remehkan Citra. Desa ini punya aturan sendiri. Alam di sini hidup dan dia bicara dengan caranya sendiri." Tidak lama suara langkah kaki terdengar dari jalan tanah di depan rumah. Seorang wanita tua dengan kain jarik dan kebaya lusuh mendekat. Wajahnya pucat dengan lingkaran hitam di bawah matanya, seolah tidak tidur berhari-hari. Itu Mbok Sari, tetangga yang tinggal 3 rumah dari tempat nenek. "Samsia, aku harus bercerita sesuatu," katanya dengan suara bergetar. Bahkan sebelum duduk, Citra memperhatikan tangan Mbok Sari yang gemetar saat menerima cangkir teh dari nenek.
2 hari lalu di desa sebelah Sukorejo ada yang meninggal, lanjut Mbok Sari. Suaranya nyaris berbisik. Bukan kematian biasa Samsia, katanya santet. Citra merasa bulu kuduknya berdiri, tapi ia berusaha tetap tenang, berpikir ini hanya cerita desa yang dibesar-besarkan. Mbok Sari melanjutkan, korbannya Pak Joko, dukun tua yang suka bantu orang sakit. Malam itu dia tiba-tiba kejang-kejang di rumahnya. Pagi harinya tubuhnya sudah membusuk, bau seperti bangkai, dan matanya, ya Tuhan, matanya tidak bisa ditutup, melotot penuh ketakutan. Citra menelan ludah, merasa mulutnya kering. Mbok, mungkin itu penyakit bukan santet, katanya berusaha rasional. Mbok Sari menatapnya dengan tatapan tajam. Nah, aku tahu apa yang kulihat. Di sekitar tubuhnya ada belatung yang muncul dari mulutnya. Padahal dia baru meninggal beberapa jam. Dan di dinding rumahnya ada kupu-kupu hitam. Banyak sekali, seperti menari di atas mayatnya. Kata-kata itu membuat Citra tidak bisa menahan rasa merinding. Ia melirik ke arah meja tempat kupu-kupu tadi hinggap. Setengah berharap serangga itu tidak kembali, Nenek Samsia mencoba mengalihkan pembicaraan, meminta Mbok Sari untuk tetap tenang, tapi wajah nenek sendiri pun penuh kekhawatiran. Sari, jangan terlalu dipikirin. Kita doakan saja agar desa kita aman, ujar nenek, tapi suaranya tidak meyakinkan. Sore itu setelah Mbok Sari pulang, Citra duduk sendirian di teras, mencoba mencerna cerita tadi. Ia teringat kupu-kupu hitam yang hinggap di dekatnya. Apakah itu benar-benar pertanda? Ia menggeleng mencoba menertawakan dirinya sendiri. Citra, kamu orang kota, jangan gampang percaya begituan. Namun saat matahari mulai tenggelam dan langit berubah jingga, ia mendengar suara sayap kecil berdengung di dekat telinganya. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada apa-apa. Hanya angin sore yang bertiup, membawa aroma bunga kamboja yang tiba-tiba terasa menyengat. Malam itu saat ia bersiap tidur, Citra mendengar suara desisan lagi dari luar jendela. Sama seperti malam sebelumnya. Kali ini desisan itu terdengar lebih jelas, seperti bisikan yang memanggil namanya. Citra, datanglah. Ia menarik selimut, berusaha mengabaikannya, tapi jantungnya berdegup kencang. Di luar bayang-bayang pohon kelapa bergoyang di bawah sinar bulan, dan untuk sesaat, ia merasa melihat sosok bayangan bergerak di antara batang-batang pohon. Bayangan itu tidak jelas, tapi bentuknya seperti perempuan dengan rambut panjang, berdiri diam, menatap ke arah rumah. Citra memejamkan mata, berdoa dalam hati agar malam ini berlalu dengan cepat. Namun di sudut pikirannya, ia tahu bahwa desa ini mulai menunjukkan sisi gelapnya, dan kupu-kupu hitam itu hanyalah permulaan. Sore itu langit di desa Sukomulyo mulai meredup, dengan awan kelabu yang perlahan menutupi sisa sinar matahari terbenam. Cahaya jingga yang tadi menghangatkan teras rumah Nenek Samsia kini digantikan oleh suasana kelam yang dingin. Di dalam ruang tamu, lampu minyak tanah menyala redup, menciptakan bayang-bayang yang bergoyang di dinding kayu. Citra duduk di kursi bambu, tangannya memegang cangkir teh yang sudah dingin. Sementara Mbok Sari kembali datang dan masih melanjutkan ceritanya tentang kematian misterius di desa sebelah. Suara Mbok Sari bergetar, penuh ketakutan yang nyata, membuat Citra tidak bisa lagi menganggap cerita itu sebagai omong kosong desa. Pak Joko bukan satu-satunya, nak, kata Mbok Sari. Matanya menatap lurus ke arah Citra, seolah ingin memastikan gadis itu mendengar setiap kata. 2 minggu sebelumnya ada seorang ibu di Sukorejo yang meninggal dengan cara yang sama. Tubuhnya membusuk dalam semalam, bau busuknya sampai ke rumah tetangga. Dan di sekitar matanya, kupu-kupu hitam itu, mereka seperti menari, berputar-putar di udara. Mbok Sari menunduk, tangannya menggenggam kain jariknya erat-erat. Warga bilang itu santet kupu-kupu, santet yang dikirim dari hutan, entah oleh siapa. Citra merasa tenggorokannya kering. Ia ingin menyangkal mengatakan bahwa itu hanya tahayul, tapi cerita Mbok Sari terdengar terlalu nyata, terlalu mengerikan. Ia melirik Nenek Samsia yang duduk diam di samping, wajahnya pucat dan matanya menatap kosong ke arah lantai. Mbok, apa hubungannya kupu-kupu dengan santet? Tanya Citra, suaranya sedikit serak. Mbok Sari menggeleng pelan. Tidak ada yang tahu pasti, nak.
Tapi di desa ini kupu-kupu hitam selalu muncul sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Mereka bilang itu utusan Nyai Hutan. Tiba-tiba Citra melihat sesuatu di sudut ruangan. Seekor kupu-kupu, kali ini berwarna ungu tua dengan bercak hitam di sayapnya, hinggap di dinding kayu. Cahaya lampu minyak membuat sayapnya berkilau aneh, seolah memantulkan sesuatu yang hidup. Citra menahan nafas, ingat kata-kata nenek tentang kupu-kupu sebagai pertanda. Ia ingin memberitahu Mbok Sari, tapi sebelum ia sempat berbicara, wanita tua itu tiba-tiba memegang dadanya. Wajahnya meringis kesakitan. "Sari, kamu kenapa?" tanya nenek Samsia, buru-buru berdiri. Tapi Mbok Sari tidak menjawab. Tubuhnya mulai kejang-kejang, tangannya mencengkram meja hingga cangkir tehnya jatuh dan pecah di lantai. Matanya membelalak, pupilnya melebar hingga nyaris menutupi bagian putih. Dari mulutnya busa putih mulai keluar, disertai suara rangan yang mengerikan seperti seseorang yang tersedak. Citra terpaku. Jantungnya berdegup kencang. "Nek, panggil dokter, cepat!" Tapi nenek Samsia hanya berdiri membeku, wajahnya penuh ketakutan. Dalam hitungan detik tubuh Mbok Sari ambruk ke lantai. Dia seperti patung. Citra berlutut di sampingnya, tangannya gemetar saat mencoba memeriksa denyut nadi. Tidak ada. Nafas Mbok Sari sudah berhenti. Yang lebih mengerikan, dari mulutnya mulai menyebar bau busuk yang menyengat, seperti daging yang sudah membusuk berhari-hari. Citra menutup hidungnya, matanya berair karena batu itu. Lalu dengan rasa ngeri yang tidak terucapkan, ia melihat sesuatu bergerak di mulut Mbok Sari. Belatung, kecil, putih dan menggeliat, muncul dari bibirnya yang membiru, bergerak perlahan, seolah baru saja menetas. Citra menjerit, mundur hingga punggungnya membentur dinding. "Nek, ini apa?" Suaranya pecah. Nenek Samsia berlutut di samping tubuh Mbok Sari. Tangannya gemetar saat menyentuh dahi wanita itu. "Ya Tuhan, ini dia lagi," gumam nenek, suaranya nyaris tidak terdengar. "Santet kupu-kupu." Citra menoleh ke dinding tempat kupu-kupu ungu tadi hinggap. Serangga itu sudah tidak ada, seolah lenyap bersama nyawa Mbok Sari. Ruangan terasa semakin dingin meski malam belum sepenuhnya tiba. Di luar angin mulai bertiup kencang, membawa suara desisan yang sama seperti malam sebelumnya. Kali ini, desisan itu terdengar lebih jelas, seperti tawa pelan yang penuh ejekan. Citra merasa bulu kuduknya berdiri, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa takut. Nenek Samsia berusaha menenangkan Citra, tapi wajahnya sendiri penuh ketakutan. "Nah, dengar nenek, jangan panik. Kita harus bereskan ini dulu." Suaranya bergetar. Ia mengambil kain putih dari lemari dan menutup tubuh Mbok Sari. Tapi Citra bisa melihat tangan nenek gemetar hebat. "Kita harus panggil warga. Mereka tahu apa yang harus dilakukan," lanjut nenek, tapi ada nada ragu di suaranya. Malam itu beberapa tetangga datang ke rumah. Mereka berbisik-bisik. Wajah mereka pucat saat melihat tubuh Mbok Sari. Seorang kakek tua yang dikenal sebagai tetua desa memeriksa tubuh itu dengan wajah muram. "Ini sama seperti di Sukorejo. Santet ini bukan dari manusia biasa. Ini dari hutan, dari Nyai Hutan." Warga lainnya mengangguk, beberapa berdoa pelan. Sementara yang lain menatap Citra dengan tatapan aneh, seolah ia membawa sial ke desa ini. Citra duduk di sudut ruangan memeluk lututnya, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Pikirannya kacau. Ia ingin percaya bahwa ada penjelasan logis, mungkin racun, mungkin penyakit mendadak. Tapi bau busuk itu, belatung yang muncul begitu saja, dan kupu-kupu ungu yang lenyap, semuanya terasa terlalu aneh, terlalu gaib. Ia melirik ke arah jendela, dan untuk sesaat ia merasa melihat sesuatu di luar. Bayangan samar bergerak di antara pohon-pohon dengan mata yang berkilau seperti bara api, tapi saat ia berkedip, bayangan itu hilang. Malam semakin larut dan warga akhirnya membawa tubuh Mbok Sari ke rumahnya untuk disemayamkan. Nenek Samsia meminta Citra untuk tidur. Tapi gadis itu tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali ia mencoba, ia mendengar suara desisan itu lagi. Kini bercampur dengan suara sayap kecil yang berdengung di dekat telinganya. Ia menyalakan lampu minyak di samping ranjangnya, berharap cahaya itu akan mengusir ketakutannya. Tapi di sudut kamar, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Sebuah kupu-kupu ungu tua, sama seperti yang tadi, hinggap di dinding.
menatapnya dengan sayap yang bergerak perlahan, dan di balik suara jangkrik di luar, ia mendengar bisikan pelan. "Kamu berikutnya." Citra terbaring di ranjang kayu, matanya terbuka lebar, tidak mampu memejam meski tubuhnya lelah setelah kejadian mengerikan sore tadi. Gambar tubuh Mbok Sari yang kejang-kejang, belatung yang merayap dari mulutnya, dan kupu-kupu ungu yang menatapnya dari dinding terus menghantui pikirannya. Ia menarik selimut hingga menutupi dagunya, mencoba menenangkan diri. Ini cuma sugesti. Gumamnya berusaha meyakinkan diri bahwa semua yang terjadi hanyalah kebetulan atau imajinasi belaka. Tapi bisikan yang ia dengar tadi, "Kamu berikutnya," terngiang-ngiang seperti duri yang menusuk pikirannya. Ia melirik ke arah jendela, memastikan daun jendelanya terkunci rapat seperti yang dipesankan nenek Samsia. Di luar, bayang-bayang pohon kelapa bergoyang pelan, menciptakan siluet yang seolah hidup di dinding kamar. Kelelahan akhirnya mengalahkan ketakutannya. Citra terlelap, namun tidurnya tidak tenang. Dalam mimpinya ia berdiri di depan pintu rumah nenek, pintu kayu lapuk yang berderit setiap kali dibuka. Tiba-tiba, ketukan pelan terdengar dari luar. Teratur, namun penuh tekanan. Seperti seseorang yang tidak sabar menunggu. "Siapa itu?" Suaranya bergema aneh di dalam mimpi. Tidak ada jawaban, hanya ketukan yang semakin keras. Dengan tangan gemetar ia membuka pintu, dan angin dingin menerpa wajahnya, membawa bau tanah dan sesuatu yang busuk. Di depannya berdiri sosok perempuan tua, tinggi dan kurus, dengan rambut panjang yang terurai hingga ke tanah. Hitam legam seperti malam tanpa bulan, wajahnya tersembunyi di balik bayang-bayang. Tapi mata itu menyala merah, seperti dua bara api yang menembus kegelapan. "Nyai Hutan," gumam Citra tanpa sadar. Tubuhnya membeku, sosok itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan intensitas yang membuat jantung Citra seolah berhenti. Tiba-tiba sosok itu mendorongnya dengan kekuatan tidak wajar, membuat Citra terhuyung ke belakang dan jatuh ke lantai. "Pergi dari sini." Suara Nyai Hutan menggelegar, bukan suara manusia melainkan seperti gemuruh angin yang bercampur dengan desisan ular. Citra mencoba bangkit, tapi tubuhnya terasa berat, seperti ditindih sesuatu yang tidak terlihat. Nyai Hutan mendekat, rambutnya bergerak sendiri seolah hidup, menyapu wajah Citra. "Kamu tidak seharusnya ada di sini," bisik sosok itu, dan tiba-tiba mulutnya terbuka lebar, memuntahkan cairan hitam pekat yang mengalir ke arah Citra. Cairan itu masuk ke mulutnya, pahit dan dingin, membuatnya tersedak dan panik. Citra terbangun dengan jeritan tertahan, tubuhnya basah oleh keringat dingin, nafasnya tersegal, dadanya terasa sesak. Ia buru-buru menyalakan lampu minyak di samping ranjang, tangannya gemetar saat memegang korek api. Cahaya redup menerangi kamar, tapi ketakutan itu tidak hilang. Ia merasa sesuatu masih ada di dekatnya. Dengan jantung berdegup kencang, ia melirik ke samping ranjang, dan darahnya seolah membeku. Di sana, di sudut kamar berdiri sosok yang sama dari mimpinya. Nyai Hutan dengan rambut panjang yang bergoyang meski tidak ada angin, dan mata merah yang menatapnya tajam. "Pergi!" teriak sosok itu. Suaranya menggema di kepala Citra sebelum menghilang seketika, meninggalkan aroma busuk yang samar. Citra menjerit, melompat dari ranjang dan berlari ke ruang tamu. Nenek!" panggilnya, suaranya pecah. Nenek Samsia muncul dari kamarnya, wajahnya pucat dan dipenuhi kekhawatiran. "Ada apa, Nak? Kamu kenapa?" tanya nenek memegang pundak Citra dengan tangan yang dingin. Aku lihat dia, Nek. Nyai Hutan, dia ada di kamar." Citra hampir menangis, tubuhnya masih gemetar. Nenek Samsia menarik nafas panjang, wajahnya semakin muram. "Kamu bermimpi, Nak. Itu cuma mimpi," katanya, tapi nada suaranya tidak meyakinkan. Ia menarik cerita ke ruang tamu, menyuruhnya duduk dan menuangkan air dari teko tua. "Minum dulu, tenang, ceritakan ke nenek." Citra menceritakan mimpinya dengan terbata-bata, termasuk sosok Nyai Hutan yang muncul di kamarnya. Nenek mendengarkan dengan wajah tegang, tangannya memilin ujung kain kebayanya. "Nak, dengar nenek baik-baik," katanya pelan, hampir berbisik. "Jangan keluar rumah malam ini, apapun yang terjadi, dan jangan dengarkan suara apapun dari luar. Desa ini ada yang tidak beres akhir-akhir ini." "Apa maksud nenek?" tanya Citra, suaranya penuh kebingungan dan ketakutan.
Tapi nenek Samsia tidak menjawab. Ia hanya bangkit mengambil segenggam garam dari dapur dan menaburkannya di ambang pintu dan jendela. Ini untuk menjaga kita malam ini. Lalu kembali ke kamarnya tanpa berkata lebih banyak. Citra kembali ke kamarnya tapi tidak tidur lagi. Ia duduk di ranjang, memeluk lutut, menatap dinding dengan jantung yang masih berdegup kencang. Di luar suara jangkrik tiba-tiba terhenti, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Lalu ia mendengarnya lagi, desisan pelan seperti bisikan yang datang dari hutan. Citra, datanglah. Suara itu terdengar begitu dekat, seolah berasal dari dalam kamar. Ia menoleh ke jendela dan di balik kaca yang buram, ia melihat bayangan samar. Sosok perempuan dengan rambut panjang berdiri di luar, menatapnya dengan mata yang berkilau merah. Citra menutup mata, berdoa dalam hati, berharap itu hanya halusinasi. Tapi saat ia membuka mata, bayangan itu masih ada. Kini lebih dekat, seolah menempel di jendela. Tiba-tiba, jendela itu berderit, seolah ada yang mencoba membukanya dari luar. Citra menjerit kecil, menarik selimut hingga menutupi kepala. Ia mendengar suara ketukan pelan di jendela, teratur dan penuh tekanan, persis seperti dalam mimpinya. Pergi, pergi, bisik suara itu, kini bercampur dengan tawa pelan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Pagi menyingsing dengan lambat, membawa sedikit kelegaan. Citra terbangun di lantai. Entah bagaimana ia bisa tertidur setelah malam yang mengerikan itu. Ia memeriksa mulutnya, takut akan cairan hitam dari mimpinya. Tapi tidak ada apa-apa. Namun, di sudut kamar ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya kembali berdegup kencang. Selai rambut panjang, hitam dan basah, tergeletak di lantai seolah ditinggalkan seseorang. Orang atau sesuatu yang mengunjunginya malam itu. Hujan deras mengguyur desa Sukomulyo sejak pagi, mengubah jalan-jalan tanah menjadi lumpur licin yang berderit di bawah langkah kaki. Petir sesekali menggelegar, mengguncang rumah-rumah bambu yang rapuh, sementara angin membawa aroma tanah basah bercampur bunga Kamboja yang semakin menyengat. Citra duduk di teras rumah nenek Samsia, memeluk lututnya, menatap sawah yang kini tampak kelabu di bawah tirai hujan. Pikirannya masih dipenuhi kejadian malam tadi, mimpi tentang Nyai Hutan, sosok mengerikan di samping ranjangnya, dan selai rambut hitam basah yang ia temukan di lantai kamar. Ia sudah memeriksanya berkali-kali, memastikan rambut itu nyata, bukan imajinasi. Rambut itu kini ia simpan dalam saku celananya, terasa seperti beban yang tidak bisa ia lepaskan. Siang itu desa terasa lebih sepi dari biasanya. Warga yang biasanya sibuk di sawah atau berkumpul di warung kecil kini menghilang, seolah hujan membawa serta keberanian mereka. Citra mencoba menghubungi ibunya di Jakarta, tapi sinyal ponsel tetap mati, membuatnya semakin merasa terisolasi. Ia ingin pulang, meninggalkan desa ini dan semua cerita mengerikannya, tapi ia tidak bisa meninggalkan nenek Samsia begitu saja, terutama setelah kematian Mbok Sari yang mengerikan kemarin. Saat ia berjalan ke tepi sawah untuk menenangkan diri, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir terhenti. Di kejauhan di antara ilalang yang basah kuyup, berdiri seorang anak kecil, mungkin berusia 7 atau 8 tahun dengan pakaian compang-camping yang menempel di tubuhnya karena hujan. Wajahnya pucat, matanya putih sepenuhnya tanpa pupil, seperti dua bola kaca yang kosong. Yang lebih mengerikan, dari mulutnya mengalir cairan hitam pekat, menetes ke tanah dan bercampur dengan air hujan. Anak itu menatap Citra, lalu berbisik dengan suara yang tidak seharusnya dimiliki anak kecil, serak dan dalam seperti suara dari dalam sumur. Pergi sebelum dia mengambilmu. Citra mundur, kakinya terpeleset di lumpur, membuatnya hampir jatuh. Siapa? Siapa kamu? Tanyanya, suaranya gemetar. Tapi anak itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum memperlihatkan gigi-gigi kecil yang ternoda hitam, lalu berlari ke arah hutan dengan kecepatan yang tidak wajar, seolah melayang di atas tanah. Citra menatap ke arah hutan. Jantungnya berdegup kencang di sana di antara pepohonan yang bergoyang diterpa angin. Ia melihat kilatan mata merah, sama seperti yang ia lihat dalam mimpinya. Ia buru-buru berlari kembali ke rumah, tidak peduli sepatunya penuh lumpur. Di dalam rumah, nenek Samsia sedang duduk di ruang tamu, memegang tasbih tua dengan mata terpejam. Bibirnya bergerak pelan mengucapkan doa. Aroma kemenyan samar-samar tercium, meski Citra tidak melihat sumbernya. Nek, aku lihat sesuatu di sawah.
Suaranya penuh kepanikan. Ia menceritakan tentang anak kecil itu, mata putihnya, dan cairan hitam yang mengalir dari mulutnya. Wajah nenek Samsia semakin pucat. Tangannya berhenti memutar tasbih. Nah, itu bukan anak biasa. Itu bertanda Nyai Hutan sedang mengawasi kita. Apa maksud nenek? Aku gak ngerti. Citra hampir menangis, frustasi bercampur ketakutan. Nenek Samsia menggenggam tangannya, matanya penuh kewaspadaan. Dengar nak, ada sesuatu di desa ini yang tidak bisa dijelaskan. Dengan akalmu, Nyai Hutan bukan sekedar cerita. Dia nyata dan dia marah. Aku tidak tahu kenapa, tapi sejak kamu datang, kehadirannya semakin kuat. Malam itu hujan tidak kunjung reda. Petir menyambar dengan ganas, menerangi rumah sesaat sebelum kembali menenggelamkannya dalam kegelapan. Citra terbangun di tengah malam karena suara neneknya yang berdoa dengan khusyuk di ruang tamu. Suara itu bercampur dengan deru hujan dan gemuruh petir, menciptakan suasana yang mencekam. Ia mencoba bangun dari ranjang, tapi kakinya terasa berat, seperti ditahan oleh sesuatu. Dalam kilatan petir berikutnya ia melihatnya, sosok Nyai Hutan berdiri di sudut kamar dengan rambut panjang yang menjuntai hingga lantai. Matanya menyala merah, menatap Citra dengan tatapan yang penuh dendam. Citra membeku, tidak mampu bergerak. Setiap kali petir menyambar, sosok itu seolah berpindah, semakin mendekat ke ranjangnya. Pergi, bisik Nyai Hutan. Suaranya seperti angin yang merayap di telinga Citra. Tiba-tiba ia merasa kakinya ditarik dengan keras dari bawah ranjang. Seolah ada tangan tidak terlihat yang mencengkeramnya, ia menjerit, mencoba menarik kakinya kembali. Tapi kekuatan itu terlalu kuat. Dalam kepanikan ia menendang-nendang dan tarikan itu berhenti seketika. Ia menoleh, tapi tidak ada apa-apa di bawah ranjang, hanya kegelapan. Namun saat petir menyambar lagi, Nyai Hutan muncul tepat di depan wajahnya. Begitu dekat, hingga Citra bisa mencium bau busuk dari nafasnya. Sosok itu menjilati wajah Citra dengan lidah yang panjang dan hitam, dingin seperti es sambil mengulang kata, "Pergi atau ikut aku." Citra menjerit sekuat tenaga dan tiba-tiba sosok itu lenyap, meninggalkan ruangan dalam keheningan yang mencekam. Hanya suara hujan dan doa nenek yang masih terdengar dari ruang tamu. Citra berlari ke ruang tamu, tubuhnya gemetar hebat. "Nek, dia di kamar. Nyai Hutan, dia nyata." Nenek Samsia membuka mata. Wajahnya penuh ketakutan, tapi ia berusaha tenang. "Nak, duduk. Dengar nenek, kita harus kuat. Dia mencoba menakutimu, tapi kamu tidak boleh menyerah." Nenek mengambil segenggam garam dan menaburkannya di sekitar Citra, lalu memberikan tasbih tua itu kepadanya. "Pegang ini, doakan apa yang kamu tahu. Jangan lepaskan apapun yang terjadi." Malam itu Citra tidak bisa tidur lagi. Ia duduk di sudut ruang tamu, memegang tasbih, berdoa dengan suara gemetar. Di luar hujan semakin deras dan suara desisan kembali terdengar, kini bercampur dengan tawa pelan yang seolah datang dari segala arah. Citra merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tidak berujung, dengan Nyai Hutan yang terus mengintai, menunggu saat ia lengah. Di sudut matanya ia melihat bayangan kupu-kupu ungu tua melayang di dekat jendela. Sayapnya berkilau dalam kilatan petir, seolah menandakan bahwa teror ini jauh dari selesai. Di dalam kamar Citra, lampu minyak tanah menyala redup, menciptakan bayang-bayang yang bergoyang di dinding bambu. Citra duduk di ranjang dengan masih menggenggam tasbih tua pemberian nenek Samsia. Jantungnya berdegup kencang. Kejadian malam tadi, penampakan Nyai Hutan, tarikan di kakinya dan jilatan lidah dingin yang masih terasa di wajahnya, membuatnya tidak bisa lagi menyangkal bahwa ada sesuatu yang jahat sedang mengincarnya. Ia sudah memutuskan untuk pulang ke Jakarta. Desa ini dengan segala misteri dan kengeriannya terlalu berat untuk ditanggung. Ia ingin meninggalkan semua ini, kupu-kupu hitam, bisikan gaib, dan teror Nyai Hutan. Jauh di belakangnya pagi ini ia telah menghubungi ibunya melalui telepon tetangga, satu-satunya rumah di desa yang punya sambungan telepon. Ibunya berjanji akan menjemputnya besok pagi dengan mobil. Tapi malam ini Citra harus bertahan satu malam lagi. Satu malam yang terasa seperti ujian terakhir. Dengan tangan gemetar, Citra mulai membereskan barang-barangnya ke dalam koper kecil. Ia ingin sibuk, ingin mengalihkan pikiran dari ketakutan yang terus menggerogoti. Tapi setiap suara kecil dari lantai
Desau angin atau tetesan air sisa hujan di atap membuatnya tersentak. Ia melirik ke jendela, memastikan daun jendelanya terkunci rapat seperti yang selalu ditekankan nenek. Di luar kegelapan hutan tampak hidup, seolah menyimpan rahasia yang menunggu untuk terungkap. Tiba-tiba ia mendengar suara berdengung pelan seperti sayap serangga yang bergetar. Ia menoleh dan jantungnya hampir berhenti. Dari celah-celah dinding bambu ratusan kupu-kupu hitam dan ungu tua mulai menyelinap masuk ke kamar. Sayap mereka berkilau aneh di bawah cahaya lampu minyak. Mereka berputar-putar di sekitar Citra, membentuk lingkaran yang semakin rapat seolah mengurungnya. Bau Kamboja yang menyengat kini bercampur dengan aroma busuk yang samar, sama seperti yang ia cium saat Mbok Sari meninggal. Tidak lagi, gumamnya mundur hingga punggungnya membentur dinding. Kupu-kupu itu tidak hanya berputar, mereka mulai hinggap di tubuhnya, di lengan, rambut dan wajahnya. Citra menjerit mencoba mengusir mereka, tapi setiap gerakan hanya membuat lebih banyak kupu-kupu datang. Tiba-tiba pandangannya kabur, dan dunia di sekitarnya memudar. Ia merasa seperti ditarik ke dalam kegelapan, ke tempat yang bukan kamarnya lagi. Dalam visinya, ia berdiri di taman bunga yang luas, dikelilingi kupu-kupu putih yang indah. Sayap mereka berkilau seperti mutiara di bawah sinar bulan. Di tengah taman, Nenek Samsia terbaring di atas hamparan bunga, wajahnya damai, seolah sedang tidur. "Nek," panggil Citra, tapi nenek tidak bergerak. Di kejauhan ia melihat pohon besar dengan batang hitam yang retak, mengeluarkan aura jahat yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dari celah batang itu keluar sosok-sosok gelap. Didemit dengan wajah tidak jelas, mata mereka menyala merah seperti nyai hutan. Kupu-kupu putih di sekitar nenek berubah menjadi hitam dan ungu, lalu membentuk wujud dedemit yang mulai mengejar Citra. Ia berlari tapi tanah di bawahnya terasa seperti lumpur yang menariknya ke bawah. Suara tawa mengerikan menggema, bercampur dengan bisikan. "Kamu milik kami, kamu tidak bisa lari." Citra menjerit, dan tiba-tiba ia tersentak kembali ke kamarnya. Kupu-kupu itu masih ada, tapi jumlahnya berkurang. Beberapa terbang keluar melalui celah dinding. Nafasnya tersegal, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia memeriksa tubuhnya, takut akan luka atau tanda aneh, tapi tidak ada apa-apa, kecuali aroma busuk yang masih tersisa di udara. Dengan tangan gemetar ia berlari ke ruang tamu, ingin mencari nenek, tapi rumah terasa kosong. Nenek, panggilnya, tapi tidak ada jawaban. Hanya suara jangkrik dan angin yang menjawab. Ponselnya berdering tiba-tiba, membuatnya tersentak. Layar menunjukkan panggilan dari ibunya. Dengan tangan gemetar ia menjawab, "Ma, aku harus pulang sekarang. Ada sesuatu yang salah di sini." Katanya suaranya pecah, tapi suara ibunya di ujung telepon terdengar aneh, penuh kepanikan. "Citra, dengar mama. Kami sudah sampai di desa, tapi Nenek Samsia, dia meninggal tadi malam." Citra merasa dunia berputar. "Apa? Tidak mungkin. Aku baru lihat nenek tadi sore." Ibunya menjelaskan dengan suara tersendat. "Dokter bilang dia sudah meninggal berjam-jam sebelum kami datang. Dan Citra, kamu juga. Kamu koma selama 3 minggu. Kami pikir kamu tidak akan sadar lagi." Citra menjatuhkan ponsel. Tubuhnya gemetar hebat. 3 minggu? Bagaimana mungkin? Ia ingat setiap detik yang ia lalui. Kupu-kupu, nyai hutan, kematian Mbok Sari, semua terasa nyata. Ia berlari ke kamar nenek, berharap ini hanya mimpi buruk lain. Tapi kamar itu kosong, hanya ada tasbih tua nenek di atas meja. Dikelilingi beberapa helai rambut hitam basah, sama seperti yang ditemukan di kamarnya. Di luar ia mendengar suara mobil mendekat. Orang tuanya datang menjemputnya, wajah mereka pucat dan penuh kekhawatiran. "Citra, syukurlah kamu sadar," kata ibunya. Memeluknya erat, ayahnya menjelaskan bahwa nenek meninggal dengan cara yang aneh. Tubuhnya ditemukan di taman belakang rumah, dikelilingi kupu-kupu putih, tapi dengan bau busuk yang tidak wajar. Warga desa berbisik bahwa nenek telah mengorbankan dirinya untuk melindungi Citra dari santet kupu-kupu. Kutukan yang dikirim oleh dedemit dari hutan. Citra tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menatap tasbih nenek, merasa ada bagian dari dirinya yang telah hilang di desa ini. Saat ia dibawa keluar rumah, ia melirik ke arah hutan, dan untuk sesaat ia melihat bayangan nyai hutan berdiri di antara pohon-pohon, menatapnya dengan mata merah yang penuh dendam.
Kamu lolos untuk sekarang, bisik suara itu di kepalanya sebelum memudar bersama angin. Pagi di desa Sukomulyo terasa berbeda, seolah alam sendiri menahan nafas. Kabut tipis menyelimuti sawah dan hutan, menciptakan suasana sendu yang sepi, hanya dipecah oleh suara burung-burung kecil yang berkicau pelan. Citra duduk di kursi belakang mobil tua. Tubuhnya masih lemah setelah koma 3 minggu yang tidak bisa ia pahami. Citra menatap keluar jendela mobil, matanya kosong, pikirannya masih bergulat dengan kengerian yang ia alami di desa ini. Wajah nenek Samsia yang begitu hangat menyambutnya beberapa minggu lalu. Kini hanya tinggal kenangan. Kabar tentang kematian nenek masih terasa seperti mimpi buruk. Ibunya yang duduk di sampingnya memegang tangannya erat, berusaha memberikan kehangatan, tapi Citra merasa hampa. Ayahnya yang mengemudi sesekali melirik ke belakang melalui kaca spion. Wajahnya penuh kekhawatiran. Kamu harus istirahat, Citra. Lupakan semua yang terjadi di sini, kata ayahnya pelan, tapi nada suaranya tidak bisa menyembunyikan ketegangan. Mobil melaju perlahan di jalan tanah yang masih basah akibat hujan semalam. Sawah di kedua sisi jalan tampak kelabu di bawah kabut, dan hutan di kejauhan berdiri seperti tembok gelap yang menyimpan rahasia mengerikan. Citra tidak bisa menahan diri untuk melirik ke arah hutan itu. Tempat Nyai Hutan dan dedemitnya bersemayam. Setiap bayang-bayang pohon yang bergoyang terasa seperti sosok gaib yang mengintai, menunggu kesempatan untuk menyerang lagi. Ia memejamkan mata, mencoba menepis bayangan kupu-kupu hitam dan ungu tua yang menghantui mimpinya. Tapi gambar itu terlalu nyata, terlalu hidup di pikirannya. Tiba-tiba mobil melambat di perbatasan desa, tempat jalan tanah bertemu dengan aspal menuju kota. Di tepi jalan, di bawah pohon waru yang daunnya berguguran, Citra melihat sesuatu yang membuat nafasnya terhenti. Sosok gelap berdiri di sana, tinggi dan kurus dengan rambut panjang yang menjuntai hingga ke tanah. Wajahnya tersembunyi dalam bayang-bayang, tapi mata merahnya menyala, menatap lurus ke arah Citra. Nyai Hutan, sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, tapi Citra merasa suara di kepalanya berbisik. Selamat jalan, tapi kamu tidak akan pernah lepas. Di sekitar sosok itu kupu-kupu hitam berputar-putar, sayap mereka berkilau seperti tinta basah, seolah mengiringi kepergiannya dengan ejekan gaib. Kamu kenapa? Tanya ibunya, memperhatikan wajah putrinya yang tiba-tiba memucat. Citra menggeleng, tidak mampu berkata apa-apa. Ia menoleh kembali ke tepi jalan, tapi sosok itu sudah lenyap. Begitu pula kupu-kupu yang mengelilinginya, hanya kabut tipis yang tersisa. Bergoyang pelan di antara pohon-pohon. Tapi Citra tahu itu bukan halusinasi. Nyai Hutan nyata dan ia telah meninggalkan bekas yang tidak akan pernah pudar di hatinya. Perjalanan menuju Jakarta terasa panjang. Setiap kilometer seolah menjauhkannya dari desa itu, tapi tidak dari kenangan mengerikan yang melekat. Di tangannya tasbih nenek Samsia terasa hangat, seolah menyimpan sisa-sisa keberanian nenek yang telah mengorbankan diri untuk menyelamatkannya. Warga desa percaya bahwa nenek telah membuat perjanjian dengan Nyai Hutan, menukar nyawanya untuk membebaskan Citra dari santet kupu-kupu. Citra tidak tahu apakah itu benar, tapi ia merasa pengorbanan nenek adalah satu-satunya alasan ia masih hidup, masih bernafas di kursi mobil ini. Saat mobil memasuki jalan raya, Citra menatap cakrawala di depan. Langit yang kini mulai cerah dengan semburat oranye dari matahari pagi. Ia ingin percaya bahwa ia sudah aman, bahwa teror itu telah berakhir di perbatasan desa, tapi di sudut pikirannya, bayang-bayang kupu-kupu hitam masih berterbangan. Sayap mereka berdengung seperti bisikan Nyai Hutan. Setiap kali ia menejamkan mata, ia bisa merasakan jilatan lidah dingin itu di wajahnya, mendengar suara serak yang memerintahkannya untuk pergi. Desa Sukomulyo telah mengubahnya, meninggalkan luka gaib yang tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Di Jakarta nanti ia akan kembali ke kehidupan lamanya, hiruk-pikuk kota, lampu-lampu neon, dan suara klakson yang bising. Tapi Citra tahu, bagian dari dirinya tetap tertinggal di desa itu, terikat pada hutan gelap dan rahasia yang disembunyikannya. Ia menatap tasbih di tangannya, jari-jarinya memutar butir-butir kayu yang usang. Terima kasih, Nek, bisiknya pelan, air mata mengenang di matanya. Ia tidak akan pernah melupakan pengorbanan nenek atau kengerian yang mengintai di balik setiap kupu-kupu hitam, dan di hatinya ia tahu
Nyai hutan masih menunggu di suatu tempat di kegelapan dengan matanya yang menyala dan bisikannya yang tidak pernah reda. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.